Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Irmayanti dengan nomor induk mahasiswa 102225052 dari kelas C1 angkatan 2022 Universitas Teknologi Digital. Ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai sistem pengendalian intern. Definisi sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Lalu apa saja sih tujuan sistem pengendalian internal? Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua yaitu mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Pengendalian intern akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian, pengendalian intern administratif adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian, apa saja sih unsur sistem pengendalian intern? Terdapat beberapa poin mengenai unsur sistem pengendalian intern, diantaranya yaitu yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Tanggung jawab fungsional pada organisasi ini didasarkan pada dua prinsip, yakni yang pertama yaitu harus dipisahkan antara fungsi-fungsi operasi, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dan yang kedua yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Terdapat beberapa cara yang umum untuk ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan praktek yang sehat. Di antaranya ialah yang pertama yaitu penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua yaitu pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Yang ketiga yaitu setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat yaitu berputaran jabatan atau job rotation. Yang kelima yaitu keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang selanjutnya yaitu secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Dan yang terakhir yaitu pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. Kemudian di sini juga ada lingkungan pengendalian atau control environment. Terdapat
4 unsur, yaitu yang pertama filosofi dan gaya operasi, yang kedua yaitu berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan, yang ketiga yaitu metode pengendalian manajemen, dan yang keempat kesadaran pengendalian. Pendekatan untuk merancang pengendalian intern akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian sistem akuntansi bertitik tolak dari tujuan sistem. Tujuan pengendalian intern akuntansi terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan, yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga, pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, dan yang terakhir, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Pengendalian intern akuntansi terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, pengendalian umum atau general control. Yang kedua, yaitu pengendalian terhadap sistem dan program. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap sistem dan program ini bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program, meliputi 4 poin, yaitu yang pertama, prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua yaitu prosedur pengujian program, yang ketiga prosedur perubahan program, dan yang terakhir dokumentasi. Yang ketiga yaitu pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu saja. Yang kedua yaitu pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber dan ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. Yang ketiga yaitu prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. Yang selanjutnya pembuatan prosedur rekonstruksi catatan, dan yang terakhir prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Yang keempat yaitu pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi mempunyai beberapa tujuan, diantaranya pertama yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Yang kedua yaitu menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Yang ketiga yaitu menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. Yang selanjutnya yaitu menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengendalian preventif dan pengendalian detektif. Pengendalian preventif meliputi beberapa unsur, yakni yang pertama otorisasi data sumber, yang kedua konversi data, yang ketiga penyiapan data sumber, yang keempat turnaround documents, yang selanjutnya formulir bernomor urut cetak, kemudian validasi masukan, yang selanjutnya pemutahiran arsip dengan komputer, dan yang terakhir pengendalian terhadap pengolahan data. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contohnya seperti data transmission, control register, kontrol total, dokumentasi dan testing, penggunaan label, dan output check.
mungkin hanya itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Neng Irma Yanti izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.